Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ini memicu rahasia surga dan dibalas oleh rahasia surga. Jika bantuan tidak tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah sekian lama, dia memuntahkan seteguk darah lagi, lalu perlahan-lahan menjadi tenang dan menghela nafas panjang. Zhuge-Rulong, kamu baik-baik saja? Yang Mulia Ye Guang bertanya dengan cemberut. Baik Yang Mulia Penghancur Bintang dan Yang Mulia Jiuyu memobilisasi kekuatan Yang Mulia di tubuh mereka. Kekuatan perkasa itu seperti sungai, dan auranya ganas. Mereka semua terbungkus dalam cahaya dan energi ilahi yang luar biasa, dan mereka masih menyuntikkan banyak energi vital ke dalam tubuh Zhuge-Rulong. Luar biasa, saya hampir mulai berbicara. Zhuge-Rulong memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Dia mengatakan bahwa dia telah ceroboh dan menggunakan teknik rahasia tertentu yang rentan terhadap masalah dengan takdir untuk secara paksa mengurangi reaksi semacam itu. Pemuda itu tidak mudah, dia memiliki kekuatan yang mengerikan di dalam dirinya, bahkan aku tidak bisa mengetahuinya. Zhuge-Rulong berkata dengan kaget. Bagaimana itu mungkin? Ketiga Yang Mulia Penghancur Bintang saling memandang dengan kaget. Zhuge-Rulong, apa yang telah kamu hitung? Itu hanya Tuan Suci, meskipun luar biasa, bagaimana Anda bisa diserang balik? Yang Mulia Jiuyu berkata dengan tidak percaya. Zhuge-Rulong tampak kaget, tetapi juga sedikit bersemangat, matanya yang redup bersinar, dan tatapan itu membuat ketiga Yang Mulia Penghancur Bintang sedikit bingung. Saya merasakan ada rahasia besar dalam diri orang ini. Rahasia ini bukan hanya tentang lautan Suhai, tetapi juga tentang kekayaan surga di masa depan. Lagi pula, ada sesuatu yang luar biasa pada orang ini. Jika tidak, meskipun digabungkan dengan situasi umum, itu tidak akan membuatku begitu malu. Benda ini bertentangan dengan langit. Yang lain terkejut, pemuda itu bisa mengubah nasib umum surga. Sulit bagi orang biasa untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi Zhuge-Rulong yang berbicara, dia adalah satu-satunya murid yang tersisa dari Sekte Tianji kuno. Meskipun keluarga Zhuge diusir oleh Sekte Tianji, dia masih menguasai sebagian. Dikombinasikan dengan leluhur mayat iblis, seorang raja iblis, sebenarnya secara paksa memasuki lautan gelombang hampa, mengejar dan membunuh karakter Master Suci ini, sehingga mereka semua percaya. Zhuge-Rulong, bisakah kamu menyimpulkan lebih detail lagi, siapa identitas orang itu, atau di mana dia sekarang? Venerable Star Destroyer berkata dengan suara yang dalam. Selama mereka dapat menemukan pemuda itu, mereka dapat mengetahui keberadaannya. Tiga Tuan, aku benar-benar minta maaf. Pengurangan sebelumnya telah menghabiskan banyak darah saya. Anda telah melihatnya, dan saya ingin melanjutkan deduksi. Namun, kalian bertiga tahu bahwa saya akan memasuki tanah. Keluarga Zhuge saya adalah satu-satunya yang hampir tidak dapat mendukungnya, dan masih dapat berdiri di langit selatan. Bahkan jika lelaki tua ini jatuh, maka keluarga Zhuge saya akan benar-benar berakhir di surga. Zhuge-Rulong menggelengkan kepalanya, tidak mau melanjutkan deduksi. Saya hanya tahu bahwa orang ini masih berada di Void Tide Sea dan belum pergi. Kata Zhuge-Rulong menghela nafas, wajahnya menjadi pucat, matanya memerah, dan vitalitasnya lemah. Dia seperti lilin ditiup angin, sekarat, dan bisa padam kapan saja. Yang Mulia Jiuyu juga bisa merasakan keadaan tubuh Zhuge-Rulong, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Sangat disayangkan bahwa kali ini, mereka kembali tanpa hasil, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa tujuan dari Demon Race Demon Venerable dalam mengejar dan membunuh pemuda itu, orang ini sebenarnya terkait dengan Tianjiao surga, jadi sekali ini orang tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar bagi iblis. Setidaknya pada titik ini, itu baik untuk ras manusia. Apalagi mengetahui bahwa pemuda itu masih berada di Laut Void Tide,
maka jika orang ini ingin pergi ke alam surga manapun, dia harus memasuki kota perbatasan dari 4 alam surga. Selama perbatasan 4 alam surga dijaga dan diam-diam diselidiki dengan hati-hati, itu mungkin tidak mustahil. Temukan petunjuk dari pihak lain. Setelah Yang Mulia Jiuyu dan yang lainnya pergi, Suge Rulong, yang sedang sekarat, tiba-tiba meledak di matanya. Segera biarkan Suge Yao dan semua tetua tertinggi dari keluarga Suge kita datang. Sebuah perintah berjalan, dan segera Suge Yao dan para petinggi lainnya dari keluarga Suge berkumpul di tempat rahasia ini. Semuanya, dengarkan perintahku, beri aku wali, bangkitkan kehidupan misterius keluarga Sugeku, tanamkan kekuatan hidup. Suge Yao, kamu memacu roda keberuntungan, bantu aku ingin menghitung sesuatu. Kata-kata Suge Rulong mengejutkan semua orang di keluarga Suge. Metode kehidupan yang mendalam, yaitu metode perpanjangan hidup, umumnya hanya diperlukan saat menghadapi hidup dan mati. Apa yang nenek moyang rencanakan? Pengurangan macam apa yang mengharuskan leluhur membuat persiapan seperti itu? Semua orang ketakutan. Namun, Suge Rulong berbicara, dan tidak ada yang berani mengikutinya. Segera, semua pemimpin keluarga Suge sudah siap, dan mata Suge Rulong menunjukkan warna yang tajam, dan dia langsung memacu takdir lagi. Faktanya, perhitungannya sebelumnya memang mendapat reaksi keras, tapi itu tidak sebaik yang dikatakan Yang Mulia Jiuyu dan yang lainnya. Dia tidak memiliki kekuatan perhitungan sama sekali. Meski dia tidak bisa langsung menghitung keberadaan pemuda itu, dia bisa menggunakan sesuatu yang lain. Kali ini, yang dia perkirakan bukanlah asal atau identitas Qin Chen, tetapi perubahan umum di surga. Kekuatan takdir yang dahsyat melonjak, seberapa buruk formasi takdir yang dibentuk oleh semua penguasa puncak keluarga Suge. Dalam sekejap, di sungai takdir yang luas, Suge Rulong melihat tren besar, dan sosok samar muncul. Apa yang dia hitung kali ini hanyalah perubahan dalam situasi umum surga, tetapi dia terkejut menemukan bahwa di sungai panjang takdir, kekayaan seluruh langit cenderung perlahan-lahan berkumpul menuju langit selatan. Ternyata itu adalah alam surga selatan tempat keluarga Suge kita berada. Suge Rulong tiba-tiba mengerang, batuk darah lagi, dan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Napasnya hilang lagi, kekuatan hidup runtuh, dan matanya sedikit kendur. Dia diserang balik dan menderita luka parah. Leluhur, Suge Yao dan yang lainnya di sebelahnya terkejut dan ketakutan. Apa yang terjadi? Bukankah leluhur mengatakan tidak apa-apa? Kenapa tiba-tiba kesusahan? Ini dibalas lagi. Apalagi, bagaimana sosok yang dilihatnya di deduksi leluhur sebelumnya begitu familiar? Tidak apa-apa, ini serangan balik yang seharusnya tidak cukup fatal. Suge Rulong menggelengkan kepalanya dan pulih. Dia mengatakan itu, tetapi dia diam-diam terkejut, begitu kuat, hanya menghitung tren umum langit, hampir membiarkannya jatuh di sini, tidak dapat terus menguranginya, jika tidak dia mungkin kehilangan nyawanya. Kali ini, Suge Rulong tidak berani melanjutkan deduksi. Alam surga selatan, ini adalah kesempatan untuk keluarga Suge saya. Mata Suge Rulong tiba-tiba meledak menjadi pelangi ilahi. Dari masa depan yang dia simpulkan, dia mengetahui kecenderungan umum langit, dan perubahan selanjutnya di langit selatan. Apa artinya ini? Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, pemuda itu sudah berada di alam celestial selatannya, dan yang kedua adalah lawan sangat mungkin muncul di alam celestial selatannya. Kecenderungan umum langit disebabkan oleh pemuda itu, apapun jenisnya, keluarga Suge-nya harus memanfaatkan halaman rumah. Dengarkan perintahku. Suge Rulong berkata dengan sungguh-sungguh, segera blokir kota-kota perbatasan dari seluruh alam langit selatan, terutama inti kota Nandou. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memblokade. Setiap anak muda yang kuat yang berasal dari Void Tidesi, selama itu tidak dikenal. Semuanya harus diselidiki dengan jelas dan dikendalikan, dan mereka yang berada di level guru suci harus dilaporkan kepada orang tua ini. Semua orang terkejut. Apa yang nenek moyang rencanakan? Leluhur,
Ini mungkin tidak tepat. Meskipun keluarga Zuge kami adalah kekuatan teratas di alam surga selatan, bukan giliran kami untuk menjadi penguasa alam surga selatan. Takutnya itu menimbulkan ketidakpuasan dari kekuatan lain, Zuge Yao memperingatkan dengan hati-hati. Tidak bisakah kamu menggunakan kepalamu saja? Karena ras iblis, perbatasan dari 4 alam surga besar kini telah ditutup. Sebagai salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan, keluarga Zuge kami secara alami perlu berbagi kekhawatiran tentang alam surga dan mengirim beberapa master. Apakah sulit bekerja sama dengan blokade di kota Nandou dan kota-kota lain? Zuge Rulong berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk. Ini adalah sebuah ide. Jika kekuatan keluarga Zuge sendiri pasti tidak akan dapat memblokir seluruh alam surga selatan, akan mudah untuk bekerja sama dengan perintah kekuatan teratas di alam surga. Selain itu, dalam hal ini, kita harus melakukannya dengan cara yang lebih tersembunyi. Tidak terlalu banyak, melonggarkan bagian luar dan mengencangkan bagian dalam, terutama untuk tidak membiarkan kekuatan tertinggi di surga melihat petunjuknya. Kata Zuge Rulong lagi.